Kemarin pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan uraian daripada ayat yang 22, 23 dan sampai pada ayat ke 24. Kita lanjut. Nah, ada firman Allah berbunyi, ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Ini artinya bahwa mereka kaumnya siapa? Habib An-Najjar, bahwa mereka itu tidak percaya kepada utusan-utusan. Ya, kalau di dalam tafsir Jalalain itu adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebagian ulama bahwa utusan itu adalah utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lalu. Nah, mereka bahwa selain menyembah berhala, karena mereka berpikiran, di penduduk itu berpikiran bahwa untuk bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala perlu ada perantara, yaitu bisa melalui malaikat. Jadi makhluk yang suci, malaikat, bahkan jin, atau orang-orang yang dianggap mereka suci, yang bisa sebagai perantara. Mereka itu yang bisa mencegah kemudarat atau memberikan manfaat. Nah, tetapi Habib An-Najjar tidak bisa, tidak boleh dijadikan mereka itu sebagai Tuhan atau sebagai perantara. Itu yang terus disampaikan oleh Habib An-Najjar. Jadi mereka yang dianggap itu bisa memberikan perantara tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min syafi'in illa min ba'di idzni." Tidak ada satupun pemberi syafaat kecuali setelah mendapat izinnya. Ini dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-3. Nah, adapun jika Allah telah menetapkan kehendaknya, yang pasti, maka syafaat mereka tidak dapat berguna sedikit pun dalam menghalangi terlaksananya kehendak Allah itu. Ada sesuatu yang sudah menjadi kepastian Allah, kehendak Allah yang pasti, tidak ada yang bisa merubahnya. Dengan demikian sama saja. Artinya apakah Tuhan itu mereka sembah atau tidak? Jadi yang dimaksud dalam Tuhan di sini ya bukan hanya tadi berhala-berhala saja, tapi itu mereka yang dianggap oleh penduduk itu orang-orang suci, para malaikat, bahkan jin, ya, mereka sembah. Nah, maka dengan demikian sama saja apakah Tuhan itu mereka sembah atau tidak, keduanya tidak mempunyai pengaruh dalam meraih manfaat atau mudarat, atau menampik mudarat, menolak mudarat. Itulah yang dimaksud oleh ayat 23 ini yang berbunyi a'at khairu min dunihi alihatan iyurnir rahmani bi dhurrillah tuhni anni syafa'un syai'a wa la yunqidun, pada ayat 23. Nah, ini uraian ini disampaikan oleh Tobai. Nah, ucapan lelaki mukmin itu yakni Habib An-Najjar yang menyatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, ini pada ayat ke-25,
inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah aku. Nah, ini ayat ini, ucapan Habib An-Najjar ini dipahami oleh sementara ulama sebagai ditujukan kepada tiga utusan. Jadi setelah Habib An-Najjar untuk memberikan mengajak kaumnya untuk beriman kepada tiga orang ini dengan lantangnya dan tidak mengubris ancaman-ancaman terhadap Habib itu terus tetap. Nah, sampai akhirnya beliau ini orang mukmin ini Habib Najjar mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah aku. Nah, ini adalah dipahami oleh sementara ulama sebagai ditujukan kepada ketiga rasul itu. Jadi setelah mengajak, nah di sampingnya itu ada tiga utusan itu. Setelah menyampaikan kepada penduduk, ya menengok kepada tiga utusan dan ucapan ini. Ucapan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Bukan kepada penduduk kota yang dikunjunginya, bukan. Jadi ucapan ini adalah ucapan ini sementara ulama memahami itu, memaknai itu ucapan ini. Ya, ini setelah dia menyampaikan nasihat kepada penduduk, dia menoleh kepada para rasul menyatakan keimanannya. Fasmaun, dengarkanlah, hanya minta kesaksian dari tiga orang ini dan didengar oleh penduduk itu. Nah, disitulah yang akhirnya begitu jengkelnya geramnya penduduk terhadap Habib An-Najjar. Jadi ucapan Habib An-Najjar agar ketiga rasul itu ikut menyaksikan pengakuannya bahwa diri telah beriman. Nah, Toba-Tobai yang memilih pendapat ini bahwa ucapan Habib An-Najjar ditujukan kepada ketiga rasul itu adalah wajar memilih pendapat yang ini untuk mengukuhkan pendapatnya dengan kata birobbikum, ya, birobbikum. Inni amantu birobbikum, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Birobbikum, Tuhan kamu. Jadi apabila ucapan ini Habib An-Najjar ditujukan kepada kaumnya, ya, kepada penduduk yang durhaka, karena mereka ketika itu belum beriman, tidak percaya kepada Allah Tuhan yang disembah oleh lelaki mukmin ini. Lelaki mukmin ini adalah Habib An-Najjar. Jadi tidak wajar kalau ucapan Habib itu disampaikan kepada lawan bicaranya, kepada penduduk itu. Namun yang ada juga tetap yang memahami ditujukan itu kepada penduduk negeri itu. Nah, menyatakan bahwa tidak ada halangan kata Tuhan kamu ditujukan kepada mereka, yaitu kepada penduduk Antioquia itu, karena pada hakikatnya memang yang Maha Kuasa itulah Tuhan mereka. Ya, memang hakikatnya itu siapapun manusia, alam semesta alam ini adalah Tuhannya hanya Allah. Apapun orang itu mau mengakunya itu anti Tuhan, ya tetap hakikatnya hanya Allah Tuhan mereka, yang walaupun mereka tidak mengakui. Karena pada hakikatnya memang Tuhan yang Maha Kuasa itulah Tuhan mereka, apalagi setelah terbukti melalui argumentasi yang disampaikan itu pada ayat-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.